Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Waalaikumsalam. kembali dengan channel Dr. Bambang UMY. Kali ini saya punya tamu istimewa, yaitu teman sejawat, tokoh di Jogja nih, Dr. Lipur Riantining Tias, SH, spesialis forensik medico legal konsultan. Ya, beliau ahlinya nih kalau kita mau bincang-bincang tentang perawatan atau pemulasaraan jenazah yang didiagnosis COVID-19 atau tersangka COVID-19. Selamat sore, Dr. Lipur. Selamat sore, Pak Bambang. Iya, ini sebelumnya saya juga minta maaf ini kepada pemirsa sekalian. Ternyata saya harus menunggu 24 jam untuk mengaktifkan siaran langsung yang pertama kali. Jadi ternyata ini belum 24 jam saja saya aktifkan. Jadi saya mohon maaf, siaran tunda kita lakukan sekarang, jadi bukan siaran langsung. Dr. Lipur, Iya, gimana Pak Bambang? ada isu yang menarik ya tentang pemulasaraan jenazah COVID-19 ya. Karena kadang-kadang muncul kesalahpahaman atau bagaimana ya. Misalnya ada pasien yang katanya datang, dia udah sakit lama, lalu masuk dirawat, terus pulangnya meninggalnya ternyata dimakamkan dengan protokol COVID. Padahal dia sakitnya belum tentu COVID gitu. Nah ini gimana Dokter Liput ceritanya? Barangkali dapat diceritakan. Iya, sebenarnya gini, kalau prosedur di rumah sakit, biasanya kalau orang masuk, kemudian pasti akan ada suatu proses untuk diagnosis dia COVID atau enggak. Dan biasanya kan di depan itu pasti sudah ada, kalau memang ada gejala-gejala ke arah COVID gitu kan, ke arah penyakit COVID dengan gejala-gejala klinis, sebelum di swab pun dia sudah akan dimasukkan di ruang isolasi. Nah, sebenarnya begitu dia masukkan di ruang isolasi, kadang-kadang nih baru masuk sekarang, baru ambil swabnya, hasil swabnya belum jadi, tiba-tiba pasiennya sudah meninggal, gitu kan. Nah, akhirnya kenapa sih kalau seperti itu harus dilakukan dengan protokol COVID? Nah, memang ada suatu kebijakan yang ada di rumah sakit bahwa semua yang dia kontak erat, kemudian probable, suspek, atau memang confirm kena COVID, maka dia diminta untuk rukti jenazahnya dengan menggunakan tata cara COVID. Yang pertama adalah sebenarnya melindungi dari tenaga kesehatan itu sendiri, Pak Bambang. Jadi kan kita ngerti kan, kalau kita mau memandikan, walaupun memang sih kalau viral itu kalau di tubuh virus itu kalau tubuh inangnya sudah mati dia tidak akan bisa berkembang biak. Tetapi kan dia masih ada di situ. Selain penularan lewat droplet, kan juga ditakutkan ada penularan lewat yang aerosol, sehingga memang pada saat rukti ditakutkan masih ada pada saat dipindahkan, dilakukan penata laksanaan akan menimbulkan suatu penularan secara aerosol, sehingga kita ngeman, apa bahasa Indonesianya. Jadi kita melindungi tenaga kesehatan kita sendiri untuk tidak tertular. Yang kedua adalah untuk melindungi masyarakat. Kita nggak ngerti juga karena hasil daripada swab itu belum keluar. Nah kalau tidak dilakukan tata cara dengan COVID, nanti sampai di rumah masih banyak pasien datang, banyak orang yang datang, kemudian cara memandikannya dengan cara yang umum, ditakutkan akan menjadi penularan di situ. Sehingga ada dua aspek yang kita lindungi selain tenaga kesehatan juga adalah masyarakat di sekitar ataupun keluarganya. Oh, jadi sebenarnya kalau saya simpulkan ya, jadi ada dua jenazah yang diperlakukan dengan protokol COVID ya. Yang pertama yang sudah terkonfirmasi, itu pasti karena jelas tujuannya ya. Yang kedua adalah yang masih tersangka dan hasil labnya belum jadi. Itu ya, Dr. Lipur ya. Jadi kita berlakukan protokol COVID dalam rangka kehati-hatian melindungi petugas maupun masyarakat gitu ya. Betul ya kesimpulan saya ya. Iya, karena mungkin dapat saya bayangkan ya para pemirsa, kalau labnya belum jadi,
lalu tidak diberlakukan protokol COVID. Ternyata hasilnya positif. Kan merepotkan semuanya. Mungkin jadi geger juga, takut semuanya ya Dok ya. Ya, berarti yang tracing akan semakin banyak. Berarti akan banyak yang untuk dilakukan tracing kan, karena dia berhubungan erat dengan yang terkonfirm COVID. Kalau tidak salah pernah ada kasusnya di Sleman itu ya, Dokter Libur ya. Pernah ada ya. Pernah ada kasusnya. Jadi karena belum diketahui, lalu seperti tidak seperti protokol COVID, yang layat banyak, yang mulasarat juga pakai cara-cara biasa, sehingga harus dilakukan tracing ya, tracing, untuk dicari kontak yang kontak siapa aja. Jadi satu kampung jadi OTG semua waktu itu. Jadi apa namanya? Jadi waktu itu istilahnya pakai istilah ODP ya. Waktu itu ya kita masih pakai istilah OTG, ODP dan sebagainya itu kan, sehingga banyak sekali kampung, RT semua kampung dilakukan isolasi mandiri waktu itu, jadi terus kemudian ditutup semua. Nah itu, jadi kalaupun ada jenazah yang belum terkonfirmasi tapi dilakukan protokol COVID dalam rangka melindungi petugas maupun masyarakat. Bicara mengenai dasar hukumnya ada nggak, Dokter Libur? Sebenarnya ada dasar hukumnya. Sebenarnya itu sudah diatur di dalam pedoman untuk pedoman penanganan COVID yang dari Kemenkes yang seri yang kelima yang terakhir. Itu sudah ada pedomannya. Bahkan sebenarnya ada juga fatwa UI-nya, fatwa MUI-nya juga, Pak Bambang. Jadi sebenarnya kita melakukan semua itu ada dasarnya sih. Juga sebenarnya dengan undang-undang karantina, undang-undang wabah itu juga ada di situ semua diatur di situ. Jadi ini amanah undang-undang ya sebenarnya ya. Iya, sebenarnya amanah undang-undang. Cuma kadang-kadang karena masyarakat nggak paham, lalu mengira wong belum tentu COVID kok di-COVID-kan gitu. Padahal nanti kan kalau data akhir tetap menunggu hasil lab toh, Dok ya. Misalnya maksudnya walaupun sudah dikatakan sudah dilaksanakan protokol COVID, namun ternyata hasil labnya negatif, kan dia akan masuk dalam jenazah non COVID kalau sudah terkonfirmasi hasilnya negatif misalnya ya. Iya. Untuk pendataan. Cuma untuk kehati-hatian ketika pemulasaraan dilakukan protokol COVID gitu ya. Oke, sekarang ada lagi pertanyaan begini. Protokol COVID itu maksudnya bagaimana tuh kalau ngurus jenazah itu gimana? Diapakan itu? Disolatkan dulu nggak? Dimandikan nggak gitu? Oh iya, sebenarnya kalau pemulasaraan jenazahnya atau rukti jenazahnya sama sih kita melakukan prosedur. Bahkan di MUI, kemudian Persatuan Gereja Kristen, terus kemudian Katolik itu juga semua ada aturan yang disarankan gitu kan. Pada yang awal pertama kita dulu hanya ditayamumkan, tetapi untuk saat sekarang karena kita juga sudah menggunakan APD yang lengkap, sama sih Pak Bambang sebenarnya cara ruktinya dengan cara rukti kalau memang itu sesuai dengan agama masing-masing. Memang hanya perbedaan di sini adalah kalau biasanya tidak di plastik, ini di plastik pada saat ngeruktinya. Jadi kemudian biasanya tidak dilakukan disinfektan, ini dilakukan disinfektan. Kemudian biasanya kalau rukti itu memang semua lubang-lubang kan harus ditutup dengan kapas. Nah ini ditambah bahwa ditutup dengan kapas yang sudah direndam dengan klorin atau disinfektan. Nah itu aja sih. Persyaratan penyolatannya juga tetap lakukan pensolatan. Jadi di awal begitu biasanya kita ada jenazah COVID, biasanya kemudian kita disinfektan dulu. Kita tutup lubang-lubang, kemudian kita masukkan dalam plastik, kemudian dimasukkan di disinfektan lagi, kemudian dimasukkan dalam kantong jenazah, baru kemudian kalau di Sarjito ini baru diangkut di kamar jenazah. Sampai di kamar jenazah, dibuka lagi plastiknya, dibuka lagi kantong jenazahnya, kemudian dilakukan disinfektan lagi, kemudian dilakukan pemandian di situ. Dimandikan sesuai dengan syariat agama, dihilangkan najisnya semua. Jadi kemudian baru pada saat mau dilakukan rukti itu di plastik dulu. Setelah plastik baru nanti dikafani. Setelah dikafan kemudian baru dimasukkan di plastik dulu. Kemudian nanti setelah itu dimasukkan di kantong jenazah. Setelah dimasukkan kantong jenazah baru nanti dimasukkan di dalam peti.
Di dalam peti pun kalau di Sarjito sudah dimiringkan ke kanan supaya nanti sesuai dengan kiblat. Jadi tidak petinya dimiringkan, tapi orangnya yang ada di dalam peti jenazahnya itu sudah dimiringkan ke arah kanan supaya pada saat dimasukkan sudah ke arah kiblat. Jadi seperti itu. Jadi dan setiap tahapan itu, jadi dari di plastik mau di kafan kita semprot disinfektan, kafan kita semprot disinfektan, plastik. Dari plastik seperti itu baru dimasukkan dalam kantong jenazah. Kemudian di kantong jenazah disinfektan baru dimasukkan di dalam peti. Peti ditutup disinfektan juga. Sehingga sebenarnya kalau dia keluar dari rumah sakit itu sudah dalam kondisi dia tidak akan menularkan terhadap orang lain. Tidak akan menularkan orang lain, berarti jenazahnya tidak akan bisa menularkan lagi karena dia sudah dirukti dengan tata cara yang benar. Ya, masalahnya memang kemudian walaupun sebenarnya sudah tidak menular, tapi memang juga ada amanah undang-undang ya, bahwa setelah dirawat dengan protokol COVID juga akan dimakamkan dengan protokol COVID. Iya, pemakaman dengan protokol COVID itu adalah pemakaman secepatnya, Pak Bang. Jadi memang tidak sebenarnya kenapa tidak boleh diberhentikan di rumah sakit. Yang pertama memang jenazah itu kan tidak diawetkan. Kemudian kalau dia diturunkan dulu di rumah duka, yang akan terjadi adalah akan banyak orang yang melayat. Sehingga orang melayat itu akan menimbulkan suatu kerumunan. Oh iya. Itu lebih ke arah situ. Langsung dari rumah sakit langsung tidak boleh mampir, langsung dibawa ke pemakaman. Di pemakaman. Makamnya dok, makamnya harus makam khusus apa enggak sekarang? Enggak, makamnya sih boleh di tempat pemakaman umum, tetapi memang tempat pemakaman umum itu harusnya kan ada aturannya, ada peraturan bahwa dia berjarak 50 meter dari sumber air, kemudian berjarak 500 meter dari pemukiman. Itu aja sih. Kemudian pada saat dilakukan masuk peti itu ke dalam ke dalam tanah itu dengan kedalaman minimal 1,5 meter. Sebenarnya sih itu persyaratan umum ya yang bisa terjadi. Ya. Jadi dulu kan kalau di TPU juga nggak akan, TPU biasa juga nggak akan menjadi masalah. Gitu. Oh iya. Dulu kan ada kabar harus makam khusus ya, ternyata nggak harus ya. Tidak harus di makam khusus. Memang DIY menyiapkan makam khusus di daerah Kalasan. Kalau memang awal-awal kan ditolak tuh Pak Bambang. Jadi setiap jenazah COVID ditolak untuk dimakamkan di TPU. Tetapi akhir-akhir ini mereka sudah bisa dimakamkan di TPU. Bahkan banyak juga sekarang partisipasi dari masyarakat yang dia sudah membantu pada proses pemakaman. Dulu kan enggak. Jadi tenaga yang bawa ambulan itu kadang-kadang harus ikut turun bahkan memasukkan jenazah menutupi. Sekarang masyarakat walaupun masih ada di beberapa daerah yang masyarakat masih menolak. Padahal sebenarnya kalau jenazah itu dimakamkan di TPU umum juga nggak akan masalah. Bahasa gaulnya jenazahnya itu tidak akan menulari tangganya gitu loh. Gitu ya. Iya. Karena sudah dirapikan ya dengan plastik ya. Tapi mungkin tadi supaya lebih jelas lagi, jadi tadi jenazah sudah dimandikan, ditutup kapas-kapas yang direndam klorin, terus baru di plastik ya dok ya. Setelah plastik terus dikafani. Dikafani, ya. Ya, jadi tetap dilakukan pengafanan. Jadi bagi yang Muslim dirawat sebagai jenazah Muslim, bagi yang non Muslim juga dirawat sebagai non Muslim. Tidak usah khawatir masyarakat tentang ini. Ya, jadi terakhir kalau dok, ini terakhir, ini waktu kita agak terbatas, yang agak krusial pernah ada berita itu yang Muslim kok dirawat oleh non Muslim itu bukan laki-laki kok dirawat perempuan gitu. Oh iya, insya Allah kalau di Sarjito nggak ada seperti itu. Jadi tetap harus sesuai dengan aturan yang ada. Itu kasus mungkin ya itu ya. Iya, jadi kalau di Sarjito sih kita artinya tidak bisa digeneralisir. Prosedur, kasus itu mungkin juga nggak sengaja, mungkin gimana kita nggak tahu persis karena itu bukan di lingkungan kita. Namun secara umum insya Allah kalau secara normatif mestinya tidak timbul masalah seperti itu. Iya, tidak timbul seperti itu karena apapun juga kan kita tetap harus menghormati kan keyakinan, kita harus menghormati tata cara agama yang berbeda pada saat kita melakukan rukti jenazah. Kalau yang non Muslim juga tetap pakai pakaian kok Pak, jadi kita tetap kita pakai, kemudian baru kita plastiki. Nah, terima kasih Dr. Libur.
Alhamdulillah kita dapat pencerahan ini ya, Bapak Ibu saudara sekalian, para pemirsa channel Dokter Bambang. Wih, kaya banget loh. Nah, yang penting ini apa namanya, perlu kita pahami bersama, tidak usah khawatir. Syukur semuanya sehat tentu saja. Ini hanya wacana supaya tidak ada lagi kesalahpahaman. Apalagi kok istilah mengcovidkan orang. Kalau pasien tadi memang masih belum ada hasil lab yang pasti, di-COVID-kan dalam arti diberlakukan protokol COVID itu betul. Tapi kalau diagnosis akhirnya tetap menunggu hasil labnya mestinya. Jadi kalau pembicaraan kita tentang pemulasaraan memang dalam tanda kutip ada yang di-COVID-kan dalam arti, supaya tidak salah lagi nih, dalam arti karena belum diketahui hasilnya, lalu sementara dianggap COVID, sementara supaya mengamankan semua pihak gitu. Iya, begitu betul. Ya, Dokter Lipur ya kesimpulannya ya. Baik para pemirsa, saya hari ini sudah ngobrol bersama dengan Dokter Lipur Riyanti Ningtyas, sarjana hukum juga dan spesialis forensik medico-legal konsultan. Beliau alumni Gajah Mada, jadi sama dengan saya adalah bagian dari Kagama. Nah, betul ya. Dan khususnya adalah angkatan delima. Nah, delima itu 85. Jadi F Kagama delima. Dokter Lipur, kita selama pandemi ini juga Kagama juga mengadakan Kagama Care Bang Pak Komo. Itu saya jadi anggota. Beliau nih ikut di Kagama Care memberi melayani konsultasi lewat WA secara gratis untuk kesehatan selama pandemi kemarin. Sudah berjalan alhamdulillah. Ya walaupun tidak terlalu banyak, tapi ada juga diskusi konsultasi yang masuk. Terima kasih untuk kesempatan untuk Kagama Care juga, kita sudah bareng-bareng untuk melayani ya Dokter Lipur juga gitu. Pokoknya dalam rangka bersama-sama kita menanggulangi atau mengatasi masalah pandemi, kita semua gotong royong semua ini bagus alhamdulillah ya. Kita melihat orang yang masih relatif berkekurangan pun mau nyumbang ya, Dokter Lipur ya. Iya. Semua nyumbang, dokter mau memberikan konsultasi gratis luar biasa. ID juga mengkoordinir, Kagama Care juga mengkoordinir kan, PMI juga mungkin ya. PSMI juga banyak. Alhamdulillah semuanya bisa bergotong royong. Mudah-mudahan kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Amin, amin. Semuanya kita sehat-sehat, Dokter Lipur selalu sehat, walafiat bersama keluarga. Pemirsa juga ya, Dokter Lipur ya. Wabil khusus juga teman-teman delima di seluruh Nusantara. Silakan mau menyapa Dokter Lipur. Ya, buat teman-teman delima seluruh Nusantara sehat terus dan kita juga terus berjuang untuk teman-teman untuk masyarakat dalam menghadapi pandemi ini. Saya yakin teman-teman delima banyak yang terlibat di banyak kegiatan sosial saat ini, Pak Bambang. Baik, terima kasih. Nanti kalau ada yang komen atau bertanya bisa lewat kolom chat ya, kolom komentar ya. Nanti kalau Dokter Lipur belum sempat melihat, nanti akan saya kabari, Dok, ada pertanyaan gitu nanti biar bisa menengok atau menjawab lewat saya. Paling tidak saya infokan pertanyaannya supaya terjawab oleh narasumber kita yang luar biasa, Dokter Lipur Riyanti Ningtyas. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu. Mudah-mudahan selamat semuanya, kita semuanya insya Allah, teman delima, masyarakat secara keseluruhan, para penonton channel Dokter Bambang UMY, mudah-mudahan semuanya juga sehat walafiat. Amin. Sampai jumpa, terima kasih Dokter Lipur. Sampai jumpa. Selamat sore. Selamat sore. Saya akhiri.